Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tirani Jusman, NIM 2120203622020001, Prodi Akuntansi Syariah. Akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun topik pembahasan yaitu pertama, uang dalam ekonomi Islam, 2. Inflasi, 3. Kebijakan dalam menanggulangi inflasi, 4. Kebijakan moneter Islam, 5. Keuangan publik Islam, 6. Sumber pengeluaran negara, dan terakhir peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, uang dalam ekonomi. Pengertian uang dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Sedangkan secara konvensional, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Adapun ciri-ciri uang, pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, mudah dibawa-bawa. 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. 6. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Adapun fungsi uang, secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai alat satuan hitung, dan yang terakhir sebagai penyimpan nilai. Adapun fungsi turunan uang yaitu pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Adapun pembagian uang berdasarkan perkembangan sejarah, uang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan sebagai alat bukan sebagai uang. 2. Uang kertas. Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilegalkan secara hukum pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah ketika ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang berupa kertas. Terakhir yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebagai alat pembayaran. Adapun pada materi selanjutnya yaitu inflasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Tingkat inflasi bisa diukur dengan indikator indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi yang diukur IHK kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yang diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama, kelompok bahan makanan, 2.
kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. 3. Kelompok perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar. 4. Kelompok sandang. 5. Kelompok kesehatan. 6. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Dan terakhir yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Nah, adapun penyebab terjadinya inflasi yaitu pertama, meningkatnya jumlah permintaan. Penyebab inflasi yang pertama bisa dikarenakan meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi juga bisa disebabkan karena meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang baik bisa disebabkan karena beberapa hal seperti naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. Yang ketiga yaitu peredaran uang. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan karena jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Pertama, berdasarkan dampak ekonomi. Berdasarkan pada dampak ekonomi, inflasi dikelompokkan menjadi 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Kedua, berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan bottleneck inflation. Ketiga yaitu berdasarkan sumbernya. Inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dari domestik dan inflasi dari luar negeri. Adapun dampak inflasi, yaitu inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya, inflasi bisa mengerus daya beli masyarakat. Jika kondisi ini daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit berbelanja. Padahal, motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat dan stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Dampak selanjutnya dari inflasi adalah memengaruhi kemampuan ekspor pada sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa berkurang. Materi selanjutnya yaitu kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Di Indonesia, pemerintah melalui Bank Indonesia sudah mempunyai kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Cara mengatasi inflasi ini bukan berarti menghilangkan laju inflasi, tetapi berusaha agar inflasi bisa ditekan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa penetapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Nah, adapun penanggulangan inflasi yaitu pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Kedua, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat pada tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter Islam. Pada konsep ini, ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar. Hal itu mempresentasikan kekuatan daya beli atau purchasing power yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai instrumen intermediari. Dalam pandangan kebijakan moneter syariah, sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Nah, adapun macam-macam kebijakan moneter, yaitu pertama, kebijakan ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Kedua, kebijakan kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, adapun pada tujuan kebijakan moneter, yaitu pertama, menjaga stabilitas ekonomi yang berarti suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali dan berkesinambungan. Kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Ketiga, menjaga stabilitas harga yang berarti kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, adapun pada instrumen kebijakan moneter Islam, yaitu pertama reserve ratio adalah suatu presentasi tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%. Yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit. Begitupun sebaliknya. Kedua, moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Yang ketiga yaitu lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Keempat yaitu profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. 5. Revenation ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. 6. Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. 7. Government investment certificate, yaitu jualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai treasury bills. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah dengan fungsi agar pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pertama yaitu kebijakan ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat
atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar. Kedua, kebijakan kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Fungsi dan tujuan pengolahan keuangan publik Islam. Menurut Manan, tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tetap ada kesamaan. Pada sistem konvensional, kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada mental. Adapun instrumen keuangan publik Islam yaitu pertama, zakat. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Kedua, aset negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang yaitu ghanimah dan fai. Ketiga, kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke orang non-muslim. Selanjutnya yaitu jizyah, merupakan pajak yang dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Kelima yaitu wakaf, berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama atau zatnya kepada seseorang. Atau nadsir atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syariat Islam. Materi selanjutnya yaitu sumber pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan dengan tujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat. Selain itu, untuk mencapai kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran. Pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara Indonesia. Anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian. Adapun macam-macam pengeluaran negara ada dua, yaitu pertama, pengeluaran rutin, merupakan pengeluaran yang selalu dilakukan untuk membiayai negara. Pengeluaran rutin ini terdiri atas belanja daerah, belanja pegawai, subsidi otonomi, pembayaran bunga dan cicilan, serta subsidi BBM. Kedua yaitu pengeluaran pembangunan, merupakan pengeluaran negara yang dilakukan untuk membiayai proyek pembangunan yang terjadi di dalam negeri. Pembangunan ini seperti pembangunan sektor industri, kehutanan, dan pertanian, serta pendidikan. Nah, adapun jenis-jenis pada pengeluaran rutin ada 4, yaitu pertama, belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. 2, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. 3, yaitu belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Bunga dan cicilan utang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Terakhir yaitu subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik, berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Adapun materi terakhir yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat ditinjau dari segi bahasa atau lugatan mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan atau al-barakatuh, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya
kepada golongan miskin. Adapun golongan yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu pertama fakir, yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. 2. Miskin, yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Riqab atau biasa disebut sebagai hamba sahaya. 4. Garim atau garimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya. 5. Yaitu mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas. Adapun strategi pada penyaluran dana zakat, yaitu pertama, penyaluran dana zakat secara langsung. Penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik dan atau mendatangi kantor Basnas. 2. Penyaluran zakat secara tidak langsung. Pada penyaluran ini dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diserahkan di LAS. Nah, peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh kepada Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala musaki, dan untuk meningkatkan kesejahteraan pada para mustahik, dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.